Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, ini bisa ditunjukkan video yang lembah ini. Iya bang, kenapa bang? Apa yang mau dibincang-bincangkan siang ini, Bang? Silakan. Enggak, aku lihat judulnya aja Islam paham Bible. Nah, itu Dari aku segi apanya bang? kasih plus dulu. Dari segi apanya bang? Paham? Bang, aku kasih tepuk tangan dulu. Ah, itu, Bang. Mantap, Bang. Coba ulang, Abang bilang tadi, ulang. Islam apa tadi? Islam paham Bible. Mantap. Makasih, Bang. Makasih pujiannya. Masya Allah, makasih. Itu bukan pujian bang, itu kritikan bang. Silakan, Lai Faruk. Kalau mau ngobrol-ngobrol, Lai Faruk. Silakan, Lai. Katanya Islam paham Bible, kata beliau. Kata itu Hori Faruk, Islam Apa dia? paham Bible. Iya, paham lah. Aku paham bahwasanya di Serius soal. Aku paham bahwa di Bible Code bahwasanya Bible Code itu mengajarkan ketika kau mau ikut Yesus, kau harus benci bapakmu, mamamu, istrimu, anak-anakmu, bahkan saudara-saudaramu, bahkan diri sendiri. Lukas 14:26, bener nggak? Memang ada itu tertulis, tapi maknanya kan nggak kayak gitu bang Faruk. Bukan maknanya nggak kayak gitu loh. Bantahanmu yang membuat seperti itu. Bantahanmu yang membuat tidak seperti itu. Orang langsung kau bantah. Maknanya apa rupanya? Maknanya itu bahwa kalau kita lebih mencintai manusia atau orang tua yang paling dekat dengan kita daripada Tuhan, itu tidak layak jadi murid, gitu loh abangku. Di situ tidak cinta, benci loh Dinda. Makanya aku bilang, ya, ketika Oten diajak diskusi, pada saat yang sama kalian bantah Bible dia. Iya, makanya abang kalau untuk belajar Alkitab itu, Bible itu harus dipahami karena di dalamnya banyak hikmat-hikmat abangku. Oke, dalam Lukas 14 nomor 26, di situ dikatakan, di situ tertuliskan benci atau cinta. Memang benci abangku. Benci. Syarat untuk mengikuti Yesus, kau harus benci orang tuamu atau menyayangi orang tuamu. Iya, hikmat di balik itu adalah jangan kita lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan. Yang saya tanyakan, syarat untuk mengikuti Yesus, Anda harus benci atau sayang ke orang tuamu. Sayang. Makanya cuma abang gini bang, seluruh Kristen di dunia kami paham maknanya, cuma abang Faruk aja nggak paham. Kami maklumi itu. Oke, sekarang jika memang yang diajarkan Yesus adalah sayang kepada orang tua, sebut satu ayat di Bible di mana Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada mamanya. Menunjukkan kepada sayangnya kepada mamanya. Iya. Ada. Memang tidak banyak kisah-kisah di dalam menceritakan tentang kehidupan mereka dengan Ibu Maria. Yang saya Tapi- tanyakan, sebut satu ayat di mana Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada mamanya. Jika Lukas 14 nomor 26 yang jelas di situ tertulis kau diajarkan benci, mau baca saya. Memang nggak ada bang. Gak ada, ya udah. Ya kalau nggak ada bukan berarti apa yang abang katakan itu kami terapkan untuk membenci. Nggak ada itu bang. Yang salah aku atau Biblemu? Abang yang salah menerjemahkan. Saya tidak menerjemahkan di dalam Biblemu untuk ikut Yesus kau harus benci kepada orang tuamu. Iya, ada miliaran Kristen bang Yang salah memahami maknanya. Cuma abang Faruk aja yang gagal paham. kok maknanya di situ tertulisnya kau ketika ikut Yesus kau harus benci atau sayang kepada orang tuamu. Iya, itu adalah kalimat perumpamaan abangku. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya tentang perumpamaannya atau makna perumpamaannya tidak. Yang saya tanyakan,
Dalam Lukas 14:26, ya, ketika kau ikut Yesus, tertulis di situ kau harus benci atau sayang kepada kedua orang tuamu. Benci bang. Benci, udah habis. Apalagi? Iya, makanya abang tanya sama saya maknanya apa sih bang, gitu loh. Maknanya apa sih dek, gitu loh, biar ku ajarin abang Faruk, gitu loh. Pahamnya kami terhadap Bible, kami paham bahwasanya Bible kau tuh mengajarkan kau ketika ikut Yesus harus benci kepada orang tuamu atau menjadi anak durtungki. Itu. Gini loh bang, kalau abang mau paham, harusnya abang nanya apa sih maknanya, saudaraku gitu. Aja, Dinda. Kami gak Biar bisa ku jelaskan, membantah gitu. Bibelmu. Lah itulah bantahan. Silakan. Silakan Dinda bantah Bibelnya Dinda. Lukas 14:26 bantah Bibel. Iya, kalau bantahan saya itu lebih mengajarkan abang maknanya, itu loh maknanya. Cinta kita itu, ya cinta kita itu jangan lebih kepada manusia daripada mengikut Yesus Tuhan, gitu loh. Di mana tertulis makna itu? Itulah hikmat di dalam perkataan Yesus, gitu loh bang. Yang saya tanyakan, di mana tertulis? Makna itu tertulis di mana, Dinda? Itu adalah hikmat yang keluar bang dari ayat itu. Oke. Sama di mana seperti ini bang, misalnya sampai saya tanya abang. dari ayat itu, gini Dinda, yang menyatakan itu adalah hikmat dari ayat itu, kau atau Yesus? Aku bang. Ya udah, berarti sebenarnya Tuhan Kristen bukan Yesus, kau Tuhannya sebenarnya. Bukan, karena kami punya Roh Kudus bang yang membimbing kami bang untuk memahami Oke, kebenaran. Di mana tertulis itu bahwasanya ada Roh Kudus memimpin Kristen? Di mana tertulis itu? Ada di dalam kitab Yohanes ada bahwa aku akan mengirim seorang penolong. Dia akan membimbing kamu ke dalam kebenaran. Yang saya tanyakan, ya, di mana tertulis dalam Bible-mu bahwasanya Yesus mengirim Roh Kudus, ya, untuk menjadi hikmat bagi Kristen? Di mana tertulis itu? Bukan Kristen bang, tetapi pengikutnya bang. Pengikut Yesus kan? Iya. Oke, di mana tertulis Murid-muridnya. Yesus menyatakan dia akan menurunkan hikmat untuk pengikutnya Yesus? Di mana? Di dalam Yohanes bang, kepada Yohanes murid-muridnya. berapa? Aku punya HP 1. Apakah abang bisa stop? Bisa abang menunggu saya cari? Ya carilah dulu Dinda, sembari Bang Faruknya makan siang dulu ya. Aku makan siangku ini, pepaya. Oke lah, alang majo idahame. Loh, bukan nasi, pepaya. Oh iya doh, lanjut mak. Ya, silakan cari datanya di mana Yesus mengklaim bahwa saja dia menurunkan Roh Kudus untuk pengikutnya. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang, Bang Gordon. Kristen juga, Bang? Ya, saya Kristen ya. Oke, sabar Bang ya, sambil makan siang lah Faruk. Teman-teman di tap-tap layar juga yang dibawa ya, biar komalnya kuat ya. Bang Ayalon ini lagi cari data ini. Silakan di tap-tap layar. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 26 abangku. Ya udah, biarkan dulu dia makan dulu. Ya di tap-tap layar juga teman-teman ya. Saya masih mau angkat ini nih. Mau naikkan ke track. Ada yang muslim, kalau ada yang muslim yang mau naik silakan. Ini Bang Suwardi. Bentar. Saya masih ada sedikit kerjaan. Bang Suwardi Kristen atau Muslim, Bang? Bang Suwardi, selamat siang. Waduh, musik pula. Itu Bang Gordon di mute dulu Bang. Musiknya kedengaran kali itu. Jangan sampai ada teman-teman yang live YouTube.
Sambil di tap-tap juga ya teman-teman ya. Nanti aku mau sholat dulu nih. Oke lah, siap siap lah, siap. Oke lah, aku cabut dulu lah. Nanti kita sambung lagi. Tunggu dulu lah di sini aja dulu, santai aja ngobrol-ngobrol kita. Ini aku mau tidur dulu ini, tidur siang. Ya udah oke lah, itu turun juga si anu tadi, si siapa? Si Bang Faruk juga udah turun. Enggak, Oke lah itu ya. Bang Faruk ada di atas. Oke lah, Le, nanti naik lagi kalau gitu. Oke. Oke. Ya, Bang Besi tua Kristen Muslim, Bang. Assalamualaikum, host. Saya Islam, Bang. Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya, host? Ya. Islam Anda mau bertanya sama siapa, Bang? Sama hostnya. Apa yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Saya kan Muslim. Hah? Saya bekerja sama orang non Muslim. Orang non Muslim ini baik sekali sama saya, host. Ya, terus. Setiap ke gereja saya diajak itu ke dalam. Itu boleh apa enggak menurut Enggak Islam? boleh lah, Bang. Alam ajang. Enggak boleh lah. Enggak boleh. Enggak boleh ya? Iya, dasarnya di dalam surah Al-Kafirun itu, Bang. Nanti dibaca-baca surah Al-Kafirun. Gitu, Bang. Sebatas toleransi aja nggak boleh ya, Bang? Enggak boleh, Bang. Terus gimana? Saya harus syahadat lagi ya? Bagaimana? Udah pernah lakukan? Sudah 4 kali lah. 4 kali. Ya, nanti sadat kembali, Bang ya. Terus jangan lakukan lagi. Oh gitu ya. Oke. Ya, seperti itu, Terima Bang. kasih ya. Beritanya. Terus diperbanyak juga baca-baca Al-Qur'annya, Bang. Jangan dibiarin Al-Qur'annya itu nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Lutfi. Oh, udah pergi itu. Bang Udah, Wandi di situ ada. Oh. Sedikit tambahan gitu kan. Silakan. Itu yang dimaksud besi tua tadi, nanti bisa-bisa nanti itu melebur jadinya gitu. Toleransinya kebablasan. Kalau udah mengikuti kan ritual-ritual itu kebablasan toleransinya. Iya, soalnya itu bukan apa ya? Gimana ya? Karena akidah gitu. Ya, itu akidah loh. Ke gereja bukan menyembah Tuhan yang benar. Sementara kita di masjid itu menyembah Tuhan yang benar. Ya beda lah. Kalau ukurannya toleransi itu masuk kategori kita itu murtad, dikatakan murtad. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun itu. Iya jelas. Logikanya begini, surat kita asli ada legalitasnya, kita merujuk ke yang surat orang yang nggak asli gitu, yang palsu, kena di situ. Kebablasan namanya. Itu aja, Bang Besi tua dibaca aja dulu di dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 tuh, terus dipelajari asbabun nuzulnya ayat itu. Gitu, Bang. Kawan-kawan muslim juga itu harus perdalam ilmu agamanya, jangan apa ya? Makanya kita ini hadir di sini ini untuk memperkuat akidah umat Islam. Apologet itu ada untuk memperkuat akidah, bukan untuk bablas begitu, seperti itu. Dalam Islam tuh dicari Pak Besi tua kebenaran menurut Allah dan Rasulnya. Sudah pasti baik. Jadi kalau baik saja tidak benar menurut Allah dan Rasulnya itu tertolak. Iya, Bang. Terima kasih ya, host ya. Abang ya, semuanya. Ya, apa dulu? Dibaca aja kembali, Bang, surah Al-Kafirun itu. Nggak usah kita jelasin lagi, supaya kawan-kawan muslim juga ada niatan untuk membaca Al-Qur'annya, untuk mempelajari Al-Qur'annya.
Artinya jangan disuapin terus lah. Sekali-sekali buka. Apa maksud ayat surah Al-Kafirun itu? Apa sebab nuzulnya? Kan gitu. Biar enak kita belajar sendiri. Ya. Kalau ndak tahu nanti bertanya sama yang tahu. Seperti itu. Silakan Bang. Ngomong-ngomong dulu Bang ya, saya mau bantu dulu ngangkat ini. Iya, siap. Tekan sedikit. Bang Besi Tua, monitor. Iya bang. Riwayatnya dulu itu Bang, dengar Bang Besi Tua, monitor. Saya kasih sedikit ilmu lah gitu, kita saling share ilmu. Riwayatnya dulu tuh pada masa itu orang kafir Quraisy melakukan mediasi persuasif terhadap Rasulullah. Ini akui nih keyakinan kami ini satu hari, dan kami akui perbatasan kamu satu hari, keyakinan kamu satu hari gitu. Ikuti ibadahnya orang kafir Quraisy satu hari, dan orang kafir Quraisy ikuti juga gitu. Ingin menyama mengabungkan gitu kan. Padahal lebih baik loh dengan ranah persuasif gitu, mediasi persuasif baik-baik. Tapi setelah itu langsung Rasul terdiam sejenak, terus turun wahyu Al-Kafirun itu tadi. Kami tidak menyembah apa engkau sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Itu ayatnya turun. Al-Kafirun itu. Jadi kalau sebatas hanya misalnya hubungan sosial, moral, kita wajib. Itu istilahnya kita harus menyampaikan hak kita kepada kita. Misalnya kita sekarang ini pekerja, kita harus sampaikan hak kita, hak bos itulah taruh ya kan. Hak bos itu dia membutuhkan jasa kita, tenaga kita, dengan kita dibayar upah per bulan. Kita harus kerjakan baik. Wajib berbuat baik, jujur, telaten, tunjukkan etos kerja kepada bos kita itu. Tapi kalau di ranah akidah, tidak, tolak baik-baik, nggak bisa, kami nggak bisa, dilarang begitu. Gitu. Jangankan masuk ke rumah peribadatan, menyerupai mengikuti atribut aja sebenarnya nggak boleh. Atribut-atribut di luar akidah Islam nggak boleh, dilarang keras. Itu Bang Besi Tua. Iya. Mungkin makanya saya tanya dulu ya bang ya. Iya. Saya pikir hanya saya niatnya bertoleransi aja sih sebetulnya. Ya kalau memang demikian ya saya mungkin stop ya ke depannya ya bang ya. Ya, tolaknya dengan baik-baik aja, nggak bisa. Makanya kan kita kalau dalam Islam, kita tuh berilmu dulu, baru harus melakukan sesuatu itu. Makanya kita dituntut untuk iqra, baca gitu dalam Islam. Kita dituntut itu, wajib. Lagian nggak ada batasannya untuk ilmu itu. Kalau toleransi ya kan ada opsi-opsinya yang harus kita lewati gitu, nggak harus toleransi dikit-dikit, toleransi nggak begitu. Seharusnya yang atas itu toleransi harus meyakini, mengerti keadaan kita gitu. Kita Muslim ya toleransi, sampaikan yang kita ingin ditoleransikan oleh atasan itu atau bos itu, sampaikan ke beliau, saya tidak bisa memasuki itu ranah peribadatan dan akidah. Saya jaga toko atau gimana, saya bekerja aja dulu gitu. Nanti kalau apa telepon misalnya jemput apa di luar aja nggak masalah. Oke bang, terima kasih ya bang. Iya, intinya tetap berbuat baik terhadap kita kan bekerja dengan baik, amanah, jujur, tunjukkan kita akhlakul karimah gitu kan. Sampaikan hak mereka selagi hak kita disampaikan. Misalnya kita dibayar per bulan, dengan hak kita itu ditunaikan per bulan, ya kita sampaikan juga hak yang memberi kita materi itu, ya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ranah ibadah, jangan, mohon maaf aja, nggak bisa. Nanti kalau udah masuk itu nanti kebawa nanti tertarik hanya dengan kebaikan itu, menurut kebaikan standar manusia gitu. Kalau di Islam standar kebaikan itu yang kita cari itu kebenaran menurut Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul gitu. Itu kebenaran. Mujahira katanya di luar nggak apa-apa katanya. Kalau di luar nggak apa-apa ya bang? Iya, nanti kalau kesering nanti takutnya yang kita jaga tuh nanti kita nggak tahu iman itu nanti pada dia pasang surut, nggak tahu nanti datang. Lagian setan itu membisikkan manusia nggak seperti wujud kasar terus loh, bisa-bisa dia wujud seperti bak malaikat gitu kan. Lama-lama di situ nanti ada bujukan, tertarik jadi yang goncang akidah gitu.
untuk wanti-wanti antisipasi itu lebih baik dihindari. Iya, iya. Dihindari saja. Ya kita bekerja sini, aku kerja aja bos, nggak usah masuk. Itu ada misi terselubung juga kayaknya bos, tapi baik-baik aja tolak. Iya. Nggak perlu Jadi minta maaf. jadi gimana untuk kedepannya saya tuh menolak harus bersahadat lagi apa gimana itu bang? Ya itu Allah alam. Coba saat ini yang tahu isi hati saudara cuman saudara lah gitu, hanya Allah. Cuman Anda kan belum saat ini nggak isi hatinya nggak tahu apakah Anda yakin bosnya, yang diyakini bosnya nggak tahu kan isi hati Anda. Iya, kalau saya setiap masuk itu kan saya udah 4 kali bang. Terus Jadi- ikut ritual-ritual. Ikut di gereja. Jadi kayak kan kalau di gereja itu kan khutbah terus nyanyi gitu kan. Ya saya kan itu, tapi saya tetap sih dalam hati kita itu saya menyebut nama Allah gitu bang, Allah Subhanahu Wa Taala gitu bang, istighfar gitu bang. Ya ngapain ikut? Berarti bertolak belakang sama batin ya, hatinya nggak usah diikut. Oh iya itu maksudnya saya kan karena saya pikir hanya toleransi aja gitu kan, kita sesama umat manusia gitu. Enggak, itu ranahnya beda. Seharusnya yang minta toleransi itu atasannya, bosnya toleransi. Sebab dalam ranah akidah kita dan iman kita tidak boleh memasuki tempat peribadatan mereka, apalagi menggabungkan diri di sana. Contoh lah, kita ambil dari kisah Nabi Musa, atau enggak Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa itu ada loh sebagian prajurit atau panglima Fir'aun itu meyakini loh bahwasannya Nabi Musa itu seorang nabi, utusan Allah. Tetapi dia enggan, para prajurit itu enggan, takut karena nanti gimana kehidupan nanti aku dibunuh oleh Fir'aun itu. Lihat apa yang terjadi pada prajurit yang meyakini Musa itu punya Allahnya satu, Musa itu seorang nabi. Apa yang terjadi? Mereka dibenamkan oleh Allah semua. Dibenamkan, digulung air semua. Para prajurit yang meyakini Nabi Musa itu dia membawa risalah dari Allah dan Musa itu seorang nabi. Ada yang mengakui loh sejarahnya masa Nabi Musa waktu itu. Jadi apa? Karena dia yakin sebenarnya kan tahu dia, tapi dia nggak mau ikut bersama Nabi Musa. Dia tetap di barisan Firaun. Padahal yang yakin betul dengan mantapkan hati dia ikut menyeberang lautan, berada di barisan Nabi Musa, ikut Nabi Musa. Iya. Sementara yang prajurit ini dia yakin, dia tahu, tapi nggak mau ikut, tetap berjalan di barisan Firaun. Maka semua dibenamkan, nggak ada dipilih. Oh ini hati enggak, oh ini hati Allah, mau tahu hati gitu kan, mau tahu isi hati. Tapi nggak dipilih Allah, semuanya dibenamkan. Setelah tahu kebenaran, telah terbentang kebenaran, kenapa masih di situ? Istilahnya gini, kalau lebih logika sederhananya, berteman dengan orang jual parfum, meskipun kita nggak pakai parfum, kita cipratan wanginya. Iya betul. Bertemannya sama tukang masak, walaupun kita nggak masak, kita terkena bau asap. Artinya di situ seharusnya kita yang diminta di sini toleransi ya itu atasannya, nggak usah memaksakan gitu. Iya. Untuk kedepannya mungkin saya Ada teman menolak. saya kok sama orang saudara kita, Iya. Oten juga. Tapi saya sampaikan tatkala dia misalnya saya ada hari raya Idul Fitri, dia datang. Kalau untuk masalah itu kan masalah sosial, itu hubungan sosial, bukan ranah akidah. Ya silaturahim tidak masalah. Tapi kalau dia misal mengucapkan selamat ini, kelahiran ini, kelahiran itu, ya maaf, saya langsung bilang maaf, saya nggak bisa bilangin ya kawan gitu. Oh nggak apa-apa, dia paham sendiri. Kita kasih keterangan gitu, kita kasih pengertian ke teman itu. Ya seharusnya kan karena Bang Besi tua belum ada ilmunya kan nggak bisa menyampaikan ke atasannya gitu. Makanya kita tuh harus berilmu dulu.
nanti bisa kita kasih pengertian ke atasannya, maaf Pak, saya nggak bisa. Itu aja, saya dilarang dalam itu, tapi saya tetap bekerja kok, gitu aja sampaikan. Ya nggak bisa maksa. Kalau dalam Islam jelas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menerima Islam, itu nggak ada. Cuman kita menyampaikan nalar sesuai nggak logik. Islam itu masuk di akal tapi nggak bisa diakal-akali. Standarnya udah ada gitu. Makanya baca aja itu surah, jelas itu di surah Al-Kafir itu jelas dia katakan Aki Fandi Ahmad tadi jelas. Iya, sebetulnya saya udah lama pengen masuk ke roomnya ini ya Bang, Bang Faruk ya. Saya juga kan punya akun 3 Bang sebetulnya. Yang saya pakai yang ini ya kan. Saya bertanya mungkin di tempat orang salah, mungkin yang di sini mungkin lebih tepat kali ya Bang ya. Kalau kemarin kan saya bertanya, katanya kan nggak apa-apa kan, yang penting hati kita itu tidak menuju ke sana, katanya gitu kan Bang ya. Jadi lebih tepat lah itu Bang ya. Mungkin saya lebih percaya di tempatnya Bang Faruk ini. Saya sama Bang Faruk itu berteman Bang. Oh, kalau begitu cara nalar berpikirnya boleh saja. Kita mencuri, sedekahkan ke masjid, kan hati saya baik untuk masjid, ya kan? Sama dengan tidak, sama istilahnya itu menyuci baju pakai air kencing, bersih tapi baunya tetap ada. Nggak bisa disama-sama, ada ranah-ranahnya gitu. Yang ini kalau dalam Islam tuh itu namanya usuluddin. Usuluddin tuh nggak ada nego, nggak ada negosiasi lagi kalau masalah viral usuluddin akidah. Tapi berbeda kalau masalah muamalah, mursalah gitu kan, fikih itu ada ruksoh nanti yang ada di tempatnya gitu. Kalau usuluddin, kalau masalah akidah nggak ada nego, itu udah mutlak. Sudah terjadi begini bagaimana Bang? Saya bersahadat lagi, apa saya harus sholat taubat gitu? Apa sholat apa gitu Bang? Kalau antum udah ngikuti ritual seperti ritual yang diyakinin oten itu nggak seperti dibaptis atau yang lain gitu? Wah, kalau dibaptis saya nggak cuma mengikuti di gereja aja hari Minggu itu Bang, khotbah gitu, khotbah cuma kayak musik-musik kayak gitu aja Bang. Nggak ada ngikut ritual mengatakan Yesusu Tuhan atau apa gitu, nggak ada? Oh enggak, saya kan ada di percaya itu Yesus itu Tuhan kita. Dalam hati saya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu Bang. Iya, itu kan kalau nggak ada misalnya ngikuti ritual untuk keluar dari Islam tuh, saya belum berani memastikan. Soalnya kan Tuhan tuh punya kolbu gitu kan, hati. Berbeda apabila nanti orang kita Muslim ada mengadakan perbaikan misalnya bangunan di gereja, kan nggak ada yang salah. Cuman dia kan sekedar untuk memperbaiki itu aja, bangunan saja gitu. Ada tuh ya seperti apa teknisi AC atau di bangunan gereja gitu kan, memperbaiki ini, ya cuma sebatas perbaiki, nggak ada ngikuti ritual-ritual ibadah di sana. Ya kalau saat itu antum hati yang nggak meyakini apa yang diyakini oleh itu atasannya, nggak masalah. Antum istighfar aja, coba istighfar deh. Pelajari lagi ilmunya, banyak-banyak baca gitu. Pokoknya intinya dalam Islam tuh nggak ada batasan ilmu. Iya. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai kilang lahat, sampai kita mati berilmu. Gak ada gengsi-gengsi untuk ilmu, makanya banyak membaca. Kalau sekarang udah lengkap kok, udah mudah semuanya, sarana udah gampang kok, ditinggal searching, Google cari surah Nabawiyah, kenapa sebabnya turun ayat Al-Kafirun itu, kenapa, itulah tadi Kafirun itu yang kafir Quraisy mengadakan itu perjanjian itu, mediasi dengan persuasif dengan baik-baik, tapi ditolak oleh Rasul, nggak bisa, padahal kan tujuannya baik gitu kan. Iya betul Bang. Nah itu dari sarana akidah langsung tertolak, nggak boleh. Digambarkan lagi cerita Nabi Musa tadi. Di prajurit Nabi Musa tuh ada yang meyakini Allah itu satu dan Nabi Musa itu utusan.
Tapi mereka tak ngikut, tak mau mengikuti, keluar dari sana. Nah, karena takut ada nanti hidupnya, takut nanti ancaman hidup, ancaman materi pada masa itu, akhirnya kan dibenamkan Allah juga semua. Dibenamkan semua, nggak ada yang diselamatkan kecuali pengikut Nabi Musa. Dengan rahmat Allah diselamatkan gitu kan, di lubang api. Itu ya, kalau kita contohnya kita nih yakin kita Allah itu satu, tapi kita selalu di sana, berarti ada yang dipertanyakan gitu. Ya, kita bahkan jarang ke masjid, selalu di sana, berarti ada yang salah. Gitu kan. Iya bang. Makanya antum punya hati, kalau belum ada ikut ritual seperti ritual yang sakral itu, dibaptis atau apa, meyakini Ada kalau soal itu mereka itu. belum. Saya hanya mengikuti di gereja itu hari Minggu aja bang, semacam khutbah gitu bang. Kalau dibaptis itu kan kayak dimandikan itu kan bang ya. Iya. Itu nggak boleh, itu lebih parah itu kan, nggak boleh bang ya. Itu kan ritual sakral itu dalam Kristenan, itu memang dah akidah itu udah intinya kali itu. Saya pun kalau masuk gereja itu sebetulnya bang, gimana ya? Mereka tuh berkhutbah, berkata itu Yesus itu, saya hati mah tetap saya menolak bang. Allah aja bang, saya istighfar aja gitu bang. Sebetulnya. Terus itu datang itu dengan kemauan sendiri atau memang ajakan bosnya? Berawal sih keajakan, diajaknya bos kan saya pekerja ya bang ya, saya mengantar ke gereja gitu. Jadi awalnya ayo ikut aja gitu kan, gitu ya udah saya ikut ya kan. Ikut tadi ingin tahuan aja, oh gereja ini kok adanya di sini besar gitu kan, adanya hanya di mall gitu kan bang ya. Ingin tahuan aja sih berawalnya, ikut akhirnya oh begini, nyanyi khutbah gitu kan, nyanyi gitulah kayak orang band, kayak band gitulah. Saya senang juga musiknya mah ya. Berawal situ, terus kedua kalinya gerejanya beda lagi, gerejanya bukan di mall, di gereja besar lah gitu. Tapi saya nggak bisa sebut tempatnya ya bang ya. Saya nggak. Nah, 3 tempat itu berbeda gitu bang. Oh gereja itu beda-beda ya, saya bilang. Itu aja sih berawalnya. Yang keempat kali itu ya balik lagi ke mall gitu. Keingin tahuan sih awalnya. Cuman mungkin bos, karena saya udah 3 kali, ya udah ayo naik aja, naik akhirnya. Ya udah begitu aja. Tapi kalau hati sih nggak terima sih bang sebetulnya. Ya alangkah baiknya saudara di luar aja nunggu kalau untuk pekerjaan. Nanti kalau memang udah matang kali, kalau ada yang lebih baik pekerjaan, kalau hanya merusak iman kita, akidah kita, tinggalkan aja, cari yang lebih baik gitu pekerjaan. Iya. Makasih ya bang ya. Buat semuanya yang di bawah makasih ya. Tapi ini nggak perlu syahadat apa syahadat aja bang? Kalau Anda belum, kalau saya sendiri pribadi belum bisa memponis gitu, sebab antum soalnya belum melakukan ritual-ritual yang sakral di situ. Menurut keterangan saudara ya antum ya gitu. Belum. Jadi itu kan terpulang hati antum, hanya Allah dan antum yang tahu gitu kan. Subhanahu wa ta'ala. Mereka kan berkhutbah, percaya harus Tuhan Yesus apa loh saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, saya bilang gitu istighfar aja bang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sih hati sih berbicara begitu sih bang. Tapi kalau sampai ritual kayak apa itu baptis itu ya bang, yang kayak dimandikan itu ya, enggak situ, belum sampai, saya belum pernah gitu bang. Kalau pernah ya nggak masalah, itu terpulang ke hati antum lebih tahu gitu kan. Kalau hati antum menolak ya nggak masalah, nggak apa-apa. Menolak ya. Makanya toleransi nanti sampaikan, makanya kan saudara itu banyak-banyak membaca gitu kan perihal akidah dulu. Sebab password kita untuk surga itu, passwordnya yang harus kita pegang itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu passwordnya, pembuka kunci surga. Makanya kita di sini apologet ini fungsinya untuk itu,
menguatkan akidah-akidah umat muslim, membentengi. Satu lagi membuka saudara-saudara kita yang masih terkena doktrin subhat mematikan akal. Gitu. Makanya ada tempatnya menetapkan toleransi itu, ada tempatnya, nggak sembarang gitu. Nggak mesti harus gini toleransi dikit, toleransi enggak. Nggak begitu cara mainnya. Ya mungkin Allah tuh maha pengampun, lebih mengetahui isi hati. Mungkin antara saudara belum ada ilmu di sana karena masih awam-awam gitu kan. Ya merasa baik aja udah baik gitu. Kita hidup dunia ini sebagai umat muslim, benar dulu. Kalau itu Karena sudah benar menurut Allah dan Rasulnya sudah Karena pasti gini, baik. Bang, saya pun mertua kan non muslim juga soalnya. Saya pikir tuh hanya toleransi lah, saya pikirkan gitu ya. Mertua non muslim juga, terus sekeliling saya non muslim juga banyaknya bang. Tapi saya muslim, orang tua saya muslim, kakek nenek buyut saya itu muslim. Gitu. Cuman dari Ya mertua kalau aja. pekerja misalnya ada tuh TP yang bekerja di itu halal, itu kan namanya muamalah. Itu kalau dalam apanya namanya itu mahesa, penghidupan, nggak ada yang salah di situ. Muamalah. Ya apa perlu nanti sepertinya kita persulit seorang pedagang gitu kan. Misalnya saya pedagang ini kan. Apa perlu saya bertanya setiap pembeli itu uang ibu halal atau haram, uang bapak halal atau haram? Nggak mungkin kita tanyakan begitu. Terkadang pembelanja itu ada orang jual bekas jual babi gitu loh, jual minuman keras. Apa perlu kita tanya? Enggak kan? Itu namanya ranah muamalah dalam berniaga. Ya sah-sah saja, nggak ada larangan jual beli. Penting kadar jual beli itu kita harus jujur. Sampaikan hak pembeli, kita sampaikan hak kita. Gitu. Dawa Tanjung, istri saya muslim istri saya. Ada yang bertanya itu bang? Istri saudara muslim. Muslim. Oh, muslim, alhamdulillah, syukur kan. Ya intinya kita membimbing selaku kita dalam muslim, lelaki itu kan seorang imam, pemimpin. Kita harus berilmu dulu. Kita tanggung jawab kita besar untuk anak dan istri gitu. Ikut saya, kalau istri ikut saya. Iya, harus, makanya berilmu, harus kita diutamakan ilmu itu baru beramal. Kalau ilmu beramal saya nggak ada ilmu percuma. Kalau hanya yakin saja itu tai kucing bisa kita kalau yakin jadikan obat ya kita makan jadinya. Kalau kita modal yakin aja, tapi akal nggak dipakai, ilmu nggak dipakai. Makanya dalam Islam tuh ilmu baru beramal, ilmu dulu, pengetahuan dulu. Dalam Islam itu kan kalau sebelum turunnya tegaknya hujah syariat kepada kaum muslimin itu kan dipanggil afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tazakkarun, orang berakal. Setelah berakal baru beriman, berilmu baru lalu beriman. Kita dipanggil berakal. Kalau modal yakin saja itu mudah dibodoh-bodohi nantinya. Iya betul. Ya kebanyakan contohnya ke Oten tadi. Sementara Bibelnya berkata begini, itu sudah jelas di sana, sudah jelas secara eksplisit. Dibikinnya perumpamaan. Nggak ada makna perumpamaan di situ. Nggak ada. Hanya tuh trik muter-muter saja gitu. Karena masih terikat itu subhat, doktrin mematikan akal. Ya fungsi kita di sini sebagai apologit itu membentengi salah satunya rasa empati sebagai manusia yang berakal. Akal-akal yang terkunci oleh doktrin tadi semoga terbuka dengan adanya begini diskusi-diskusi begini kan. Untuk saudara muslim biar memperkuat akidah, membentengi akidah. Saya berteman juga loh, banyak berteman saya dengan orang di luar Islam atau Kristen. Kalau kadang pergi berteman loh, jalan kami keluar kota pakai motor, tatkala saya di masjid, dia nunggu di teras, nunggu di luar di parkiran. Saya sholat, singgah, dia nunggu di parkiran. Saya nggak pernah nawari, nggak, penting nasihati aja. Nggak pernah ngajak, ya sholat, nggak pernah saya ngajak, nggak pernah. Nggak mau. Itulah toleransi namanya. Kamu tunggu sini ya di parkiran aja ya, saya lagi sholat. Oke, nggak apa-apa.
Itu nggak pernah saya ajak masuk. Cuman dialog tetap, diskusi tetap. Intinya kalau ditawari lagi sama bosnya, itu ya tolak secara baik-baik aja gitu. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak, saya nunggu di luar aja ya gitu. Atau bikin alasan yang lain, saya ngerokok dulu di luar, saya nggak apa gitu. Yang aman lah untuk menjaga iman tadi, akidah tadi. Gitu. Apalah, ada yang ditanya lagi? Di situ, insya Allah kalau bisa dijawab, saya jawab. Kalau itu Natalan, kalau acara di kantor itu kita gimana Bang? Kita satu kantor kan, satu ruangan. Mereka tuh mengadakan acara Natalan itu gimana itu Bang? Kita Nggak usah. boleh Nggak usah keluar minta apa izin gitu? aja, nggak usah. Oh nggak Sebab usah. aturan Apa? akidah itu kan meyakini Yesus itu anak Tuhan. Sementara di Quran sudah membantah gitu. Sudah jelas secara eksplisit membantah. Janganlah kamu katakan Allah itu salah satu dari 3. Sudah jelas, hampir-hampir langit itu runtuh. Saking murkanya Allah itu. Nggak boleh. Natalan itu kan dalam akidah mereka, orang Kristen itu. Saudara kita Kristen. Lahirnya Yesus Kristus itu pun masih dipertentangkan, belum fix, belum selesai. Izin aja baik-baik, nggak bisa datang, maaf. Kalau misalnya kita kan namanya ad-din itu, kita kembali lagi ke asal kata ad-din itu aturan. Kita tuh ada aturan. Islam tuh ada aturan, kaya dengan aturan. Agar kita tidak bisa nggak sama seperti binatang ternak. Kalau dalam Quran jelas orang nggak mau ikut aturan ad-din itu layaknya seperti binatang ternak. Makanya kita ada aturan, dari masuk kamar mandi pun ada aturan, ya tidur pun ada aturan, berhubungan suami istri pun ada aturan. Makanya asal kata ad-din itu aturan sebenarnya. Aturan dalam Islam, ad-din itu aturan untuk selamat, itu asal ad-dinul Islam. Kalau di saudara kita kan nggak ada. Ya kalau mereka datang kita nggak masalah. Silaturahim, lebaran datang itu masalah. Itu mamalah silaturahim, nggak ada kaitannya. Itu hari raya. Kalau seperti Natalan itu mereka meyakinkan itu tentang akidah itu. Nggak ada nego. Kalau silaturahim nggak apa-apa ya Bang ya. Ya silaturahim, sebetulnya kita jangankan itu untuk ucap selamatnya nggak boleh. Kalau kita ucap selamat dari ulama yang lebih tegas tidak boleh. Selamat lahirnya Tuhan, gitu nggak mungkin Tuhan lahir gitu. Di Islam dibantah itu. Di Islam laisa kami selisai, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Allah itu. Kalau nggak ada bisa dilahirkan itu bukan Tuhan namanya. Nggak layak bagi Tuhan. Tentunya ada pun framing narasi saudara Kristen kan begini. Oh, Tuhan kami itu maha perkasa, maha bisa apa saja gitu. Nggak susah bagi Tuhan kami menjelma jadi manusia gitu kan. Itu kan narasi oten. Itu sebenarnya tuh nggak layak disandangkan kepada Tuhan. Contoh begini, logikanya begini ya. Kita layak nggak seperti ini? Kita kan kuasa nggak kita makan kotoran kita sendiri? Enggak Bang. Nggak kita makan kotoran kita sendiri, kuasa nggak kita? Sanggup kita lakukan nggak saat ini? Bisa kan? Iya. Bisa kan? Iya, Bang. Tapi selagi akal kita masih berfungsi, kita masih dalam keadaan waras, kita nggak bakal laku itu karena nggak layak. Sebagai manusia kita mau memakan kotoran sendiri. Selagi masih waras itu kan, akal kita masih berfungsi, nggak melakukan. Begitu juga dengan Tuhan yang digambarkan, narasikan oleh saudara Kristen. Nggak layak bagi Tuhan menjadi manusia lemah gitu, nggak layak. Sampai dikejar-kejar, disalib, nggak layak. Itulah analoginya. Kita bisa kok kuasa kok
memakan kotoran kita sendiri. Tapi selagi dalar kita berfungsi, kita masih waras, kita nggak akan melakukan, nggak layak kita melakukan itu. Gimana loh dengan analogikan dengan Tuhan seperti itu? Tuhan punya kotoran, punya itu nggak layak. Kalau logika jalan, cuman ya kebanyakan saudara Kristen itu terikat itu doktrin dan dogma itu tadi. Jelas satu lagi. Ini ayat punya ayatnya. Sepenggal ayatnya ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lantas saat itu Yesus Tuhan di mana? Kan bingung kan? Bang Besi Tua? Iya bang, iya bang. Itu kan ada ayatnya itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Apakah di tiang salib Tuhannya gitu? Dia berbicara saat itu di bumi loh. Terus Yesus Tuhan di mana itu pertanyaannya. Terus Yesus Tuhan di mana? Itu jelas secara eksplisit. Saya sih nggak mengerti sih kalau di kekristenan saya nggak ngerti sih bang ya. Intinya untuk wasiatnya untuk saudara Besi Tua gitu kan, untuk antum banyak-banyak membaca, sebab tanggung jawab kita sebagai seorang laki, apalagi seorang ayah, seorang suami berat doa dalam Islam. Besar pertanggungjawaban kita. Makanya kita dituntut itu berilmu dulu, baru beriman, baru beramal. Itu konsepnya. Berilmu, banyak-banyak membaca, banyak-banyak dengar kajian, banyak-banyak dengar nasihat, gitu kan. Ya bekerja itu kan ranah mahesa, cari penghidupan. Ada opsi-opsinya juga, ada batas-batasan, aturan-aturan mainnya ada, diajarkan semua. Itu tadi selagi kita bekerja, hak kita tersampaikan, kita harus menyampaikan hak yang membayar kita gitu. Bekerja dengan baik, jujur, amanah. Kalau terkait itu tadi, kalau bisa dihindari, jangan tolak baik-baik. Nggak bisa Pak ya, saya nunggu di luar atau bikin alasan yang lain. Kalau yang ngotot maksa atau ngancam itu, ngancam dikeluarkan dari pekerjaan, ya siap-siaplah cari tempat yang lebih menyelamatkan iman, sebab iman itu mahal loh, mahal, nggak terbayarkan dengan apapun, dengan materi apapun. Soalnya tadi kita analogikan tadi itu jelas. Iya, makasih bang sebelumnya bang ya. Iya. Makanya saya sih sebenarnya bertanya tuh udah bukan ke abang aja sih, ke yang lain juga. Cuman yang saya lebih paham itu ya di sini, mungkin di abang ini. Kalau bisa nanti biar nggak dengar, biar nggak terkena fitnahan oleh premium Oten gitu, bacalah Sirah Nabawiyah. Karena Oten itu sering menuduh Nabi Muhammad gini. Menuduh tanpa bukti dan tanpa ilmu pengetahuan. Padahal datanya nggak seperti itu yang mereka tuduhkan. Makanya baca Sirah Nabawiyah. Atau buku pertama Usuluddin itu, perihal akidah dalam Islam. Itu ada nanti batasan-batasannya yang perlu kita ambil di situ. Di aplikasi nggak salah ada itu. Di Play Store ada itu Sirah Nabawiyah itu. Baca-baca aja. Bayangkan kalau sering tentu menuduh Nabi kita Rasulullah SAW dengan tuduhan yang bukan-bukan. Padahal datanya nggak seperti itu, nggak mereka yang tuduhkan. Tuduhan mereka tidak mendasar. Tak mendasar. Makanya untuk kita umat Islam terpulang ke diri kita sebagai umat Muslim, banyak membaca dan berilmu. Contohnya begini, di hadapan Allah itu sudah jelas datanya dalam Quran, tidaklah sama orang yang berlari dengan orang yang berjalan, tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Contoh begini, Bang Besi Tua, analoginya begini, contoh kasusnya begini, Bang Besi Tua, dengar Bang Besi Tua? Iya bang. Antum seorang bos gitu. Apakah mau antum menggaji seorang pekaryawan sudah lama dengan yang baru? Mau nggak antum upahnya sama rata?
Enggak bang. Enggak kan? Iya. Nah, karena yang lama ini, yang pekerja misalnya dia udah berpengalaman, udah tahu etos kerjanya seperti apa. Kita udah tahu. Yang baru ini baru masuk, nggak akan mungkin kita sebagai atasan menyamaratakan upahnya. Itu ranah adil. Itu adilnya. Tempat adilnya, porsi adilnya seperti itu. Nggak mungkin sama orang udah bekerja lama, udah berpengalaman, punya ilmu, dengan yang baru masuk. Nggak akan sama. Bagaimana dengan dia nanti di hadapan Allah? Orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu jauh derajatnya. Sungguh jauh. Makanya itu kita dituntut komparasinya dengan hadis utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai kilang lahat, sampai kita mati, itu maksudnya. Ilmu. Salah satunya ilmu tauhid tadi. Tatkala kita mati, apa ditanya? Ma rabbuka, man nabiyuka. Itu bukan mulut kita yang menjawab, itu akidah yang tertancap di hati tadi, tauhid itu tadi. Kalau di saat sekarang ya sadar, ya kita tahu bisa. Oh bisa, enaknya kita karena kita masih, ruh kita masih di dalam diri, bisa kita hidup, bisa menjawab. Tatkala mati nanti dalam barzah, itu yang menjawab tauhid, hati kita yang menjawab, bukan mulut. Iya betul. Itulah tadi man robuka, ketika kita meninggal apa yang dipertanyakan, man robuka. Itulah kunci password tadi itu dalam Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu passwordnya pemuka surga. Kuncinya itulah amalan-amalan soleh, sedekah, infak, baru mendapat rahmat Allah dengan mengikuti cara yang telah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu baru nyambung, connect dia. Iya. Nah, makanya dalam Quran itu atiullah wa atiur Rasul. Sebab tidak akan mungkin Rasulullah SAW itu mendahului Allah. Tidak akan mungkin. Nah, Rasulullah itu Quran berjalan. Rasulullah itu mau mempraktekkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang kata Allah pasti disampaikan oleh Rasul. Tidak mungkin Rasulullah itu menyelisih mendahului Allah, tak mungkin. Intinya di situ. Ilmu itu yang penting, banyak-banyak dengan cara, banyak-banyak membaca, dengar-dengar kajian, atau kalau bisa kita udah besar, alhamdulillah saya sekarang udah besar nih loh, udah punya anak, punya keluarga, supaya kan masih ngaji, masih belajar tentang sorob, belajar tahsin, belajar ilmu hadis, belajar jarah wa ta'dil, pendalaman hadis. Sebab beban kita besar nanti pertanggung jawabannya, anak, istri. Makanya sedangkan di mata manusia aja berbeda penilaiannya orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Bagaimana dengan penilaian Sang Pencipta? Sudah otomatis pasti berbeda. Orang berilmu yang tidak berilmu itu jauh berbeda di hadapan Allah. Yang nggak bisa mungkiri juga gitu kan, ya kita berilmu nggak ada ujian, malah tambah berat. Nah disitulah nguji keimanan kita. Iya bang, ini sekarang bang poinnya aja bang ya. Jadi hati itu saya menolak, ya kan bang, poinnya aja bang. Jadi saya tuh bersahadat apa jangan gitu bang? Soalnya kan di sana itu kan ada nggak mengikrarkan juga di sana, nggak ada ritual-ritual sakral gitu seperti pembaptisan, cuma ikut, dah, ya udah, ya istilahnya antum kayak seperti nonton organ gitu ya dah, gitu kan? Iya, saya berpikirnya ya, itu band aja, band Peter Pan atau apalah gitu loh bang ya. Saya pikir keinginan tahun aja gitu. Ya kan antum kan belum ada ilmu di sana pada masa itu gitu kan, belum dapat ilmunya. Sama seperti lu bisa. Belum ke tempatnya Bang Faruk ini, tempat abang ini ya, siapa Fandi ya? Ahmad, ya Bang Fandi. Sebelumnya itu saya tanya-tanya juga sama yang lain. Ada yang berbicara katanya, yang penting hati kita nggak menuju ke sana kan gitu. Tapi saya itu masih ragu-ragu juga bang, hanya khawatir aja bang, takut salah gitu bang. Makanya saya lebih banyak bertanya gitu bang sekarang. Bisa nggak keberatan sih kalau, tapi saya setiap pulang dari sana itu bersahadat bang. Saya juga takut juga kan, gitu loh bang.
Intinya takutnya indikasi nanti Anda tuh mengarah ke menyamakan nanti Anda ridho ke sana dengan senang hati ke sana meyakini apa yang mereka yakini, itu memang dah jatuh ke situ. Tapi kalau hanya sekedar misalnya bos basa-basi menemani masuk ke dalam hanya melihat seperti bangunan-bangunan biasa atau seperti melihat acara biasa gitu ya nggak masalah. Nggak salah ada rukhsah di situ, sebab ilmunya pun belum antum dapatkan gitu. Tapi setelah ditahu ini kan hujah sudah tegak kan. Saat ini kan saya sebagai wasilah mungkin dengan qadarullah juga diberitahukan, disampaikan ilmunya, itu hujah udah tegak. Udah tegak hujah sama antum gitu kan. Jadi antum harus konsekuensi lagi. Konsekuensinya nanti kalau antum udah tegak hujah masih melanggar, melakukan, ya dipertanyakan lagi gitu kan. Ya karena analogi pun udah digambarkan, contoh seperti ini. Kita dulunya seorang misalnya penjudi gitu kan. Gimana mau dia niatnya mau berhenti berjudi gitu kan. Gimana mau selesai berjudinya, sementara kita sering duduk nongkrong di tempat orang penjudi. Iya bang. Nah, dan hukumnya pun nanti hukumannya ketika digerebek sama misalnya aparat penegak hukum, Anda berjudi di sana, nggak ada alasan bagi penegak hukum itu, Pak saya nggak judi Pak. Kalau nggak berjudi, ngapain ke Anda di sini? Paham maksudnya? Maksud itu? Iya paham. Paham kan gitu. Jadi nggak ada nego lagi, nggak ada alasan lagi. Anda bagaimana mungkin Anda katakan Anda tidak berjudi sementara Anda selalu di tempat judi, lokalisasi judi ini terus. Ya mau tahu nggak? Kita terangkat, diangkut dulu. Iya betul. Dihakimi dulu. Begitu juga lah. Anda kata nggak menyembah Allah, tapi Allah dah melarang. Tapi Anda selalu ke situ. Nggak ada pilih-pilih. Oh hati nggak ada. Kalau hati menolak, otomatis Anda nggak akan mau ke situ lagi. Sama dengan begini, analoginya lagi ya. Kalau kita misalnya tidak peminum khamar, kita nggak akan nyaman tinggal serumah dengan orang yang peminum khamar. Ya kan? Ya betul bang. Nah, itu ruh kita menjawab secara tak langsung, ruh kita menjawab. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita hati kita bertolak, misalnya bertolak belakang, nggak mau begitu, kita akan nyaman di situ. Nah, hati kita akan mengarah ke yang lain. Nah, ya setelah ini kan hujah sudah tegak. Ya kalau bisa berilmu, banyak membaca gitu kan, ketentuan-ketentuan yang harus kita jalani saat beragama, berdin itu. Kelagian mereka tuh nggak paham toleransi. Toleransi itu ada poin-poinnya, ada tempat-tempatnya. Bukan nama radul, kali itu namanya kalau dibiasakan nanti melebur jadi ya. Gitu. Nanti setelah tahu kan Allah udah diberitahu kan, tapi masih kita lakukan, ya terpulang ke kita lagi. Iya bang. Ya nanti saya syahadat aja lah bang lah. Nggak ada salahnya juga ya, syahadat aja bang ya. Perbanyak istighfar, sebab kan menyaksikan cuman antum berkecamuk sekarang kan antara dengan diri antum dan hati antum sekarang. Perbanyak istighfar, mohon ampun sholat tobat, mohon ampun gitu. Lagian kan nggak ada ritual ya sakral yang anda lakukan di sana gitu. Kan antum nggak meyakini juga. Iya betul. Ada juga sejak riwayatnya itu seorang sahabat diancam pindah keyakinan dengan ancaman dibunuh. Diancam dia masuk meyakini, jangan yakini Allah tuh Tuhanmu, yakini ini Tuhan, dipaksa gitu. Dia diucapkannya iya, karena itu kan di bawah tekanan, tapi hatinya menolak, nggak bersadar lagi. Langsung kata Rasulullah, dia dalam keadaan ditekan, tapi hatinya menolak apa yang seperti yang dia katakan, nggak suruh sadar lagi. Atau mungkin kemarin tuh antum karena segan sama atasan, sama bos itu kan, nanti takut dipecat atau apa gitu. Ya kalau udah terlontar dari ucapannya, kalau kamu gak ikut, kamu
nggak mau ikut ini peribadatan ini, kamu dipecat. Ya udah, siap-siap pasang badan, ya cari kerjaan lain. Banyak kok, bumi Allah itu luas kok, banyak rezeki. Saudara saya ada yang mualaf loh, seorang Tionghoa Chinese Tionghoa, diusir dari dia, orang bukan apa ya, orang bernada, orang kaya dia, diusir dari rumah setelah tahu dia mualaf, diam-diam sholat subuh ketahuan, diusir, gak dibiayai, dicoret dari warisan keluarga, diusir dari merantau sampai dia dagang roti loh pakai sepeda. Karena karena kesabaran beliau sabar, istiqomah, nggak mau diajak, ditawari kembali lagi gini, ambil nih warisan nih untuk kamu ruko 3 gini, ditolak. Alhamdulillah karena dia istiqomah, karena yakin Allah tuh, bumi Allah tuh luas, rezeki Allah tuh luas. Sekarang punya, alhamdulillah loh, banyak cabang terapel umroh ya. Punya terapel umroh beliau. Dipecat, Pak. Dipaksa lagi kembali, kamu harus ikutnya sebentar, nggak apa-apa, nggak boleh itu, kata saudaranya, orang tuanya kan gitu, boleh ikut aja ke sini dulu, sama kok, Tuhan itu tujuan kita sama, satu Tuhan yang, tapi caranya nggak cara Tuhan, kan percuma. Akhirnya insya Allah dengan istiqomah beliau hidup juga kok, sukses juga kok gitu. Di mana-mana sekarang terapel umroh beliau. Sekali sebulan itu santunan yatim, beliau istiqomah dari sini. Saya juga ada cerita sih sebetulnya Bang sama orang tuanya. Iya. Ada cerita juga sih di satu kerjaan saya itu, orang tuanya gitu sama saya. Jadi Apa? jadi si orang tua itu difitnah sama anaknya sendiri itu Bang. Berawal dari situ juga saya penasaran juga Bang ya, masuk gereja. Seperti apa sih ajarannya gitu Bang ya gitu. Ya. Bahkan saya juga sama orang tuanya. Emang di kekristenan itu seperti apa Bu? Apa yang berbuat sama orang tuanya si anak ini, berbaktinya seperti apa kan gitu Bang? Karena si orang tua ini bercerita sama saya, curhat mulai dari hal nggak baik sampai buruk pun, sampai ke pribadinya cerita sama saya Bang. Jadi si anaknya itu memfitnah orang tuanya sendiri itu, karena tujuannya itu mau naik jabatan gitu Bang. Jadi dikorbankanlah orang tua gitu. Makanya saya bertanya, emang kekristenan itu seperti apa menghormati orang tua gitu kan? Saya pikirkan begitu kan Bang ya. Dan itu saya agak penasaran juga sih sebetulnya. Kok ada ya, yang gitu ya, si orang tua ini gitu sama anaknya sampai dipitnah loh Bang. Karena naik pangkat gitu, naik jabatan. Orang tuanya sendiri Bang dikorbankan. Iya, sedangkan Tuhannya dikorbankan, apalagi orang tua. Iya, makanya saya bertanya dikorbankan loh. sama orang tuanya sampai begini, saya bertanya. Saya bilang orang tuanya sampai dikorbankan ya Bu ya, apalagi orang lain gitu kan, saya berpikirnya gitu ya. Nggak sampai ke sana sih kalau saya Bang ya. Makanya saya orang tuanya sendiri sampai nangis Bang. Sampai dia mau ikut ke rumah saya sebetulnya. Cuma saya bilang janganlah, kalau sampai ke rumah kan nanti resikonya terlalu besar buat saya juga kan gitu. Gitu kan. Lebih parah ya. Tapi kebanyakan kalau masuknya mu'alaf itu kalau mu'alaf ya, dari ilmu, setelah itu berilmu santun semua loh, malah berbakti.
Berbakti dia sama orang. Walaupun dia orang tua nggak mau Islam, tetap dia berbakti. Dihina pun tetap berbakti. Malah berubah akhlaknya. Dari pengakuan orang tua dia sendiri. Dulu sebelum apa dia suka minum-minum, gini, judol ya. Enggak, sekarang setelah mualaf berubah. Malas bangun pagi. Setelah mualaf dia subuh udah bangun. Jam 4:30 udah mandi, siap-siap mau sholat subuh. Karena yang marah itu sebenarnya ruh dia tuh, ruh itu yang dia dirasuki oleh setan itu yang membisik-bisikan agar membenci sang anak tadi hijrah ke fitrahnya gitu. Kalau di Islam itu fitrah kita tuh manusia. Kalau kata-kata bijak seperti ini loh. Kalau orang mualaf itu dari domba anak kambing menuju ke fitrahnya manusia. Kalau orang murtadin, alangkah bodohnya murtadin, dari manusia dia menjadi anak domba, anak kambing. Paham nggak, Bang Situ? Ya nggak paham tuh kalau masalah itu. Kalau dalam Kristenan kan dipanggil anak domba, alias anak kambing gitu kan. Kalau pengikut Yesus itu dipanggil anak domba, digembalai, bapak gembala. Identik yang digembala itu biasanya binatang. Ya Bang Faruk suka ngomong begitu. Saya kan sering ikutin Bang Faruk gitu. Ya. Kayak gitu. Kalau kita di Islam nggak pernah, manusia tetap manusia. Allah itu sang pencipta tidak pernah inkonsisten, tetap konsisten terhadap ciptaannya gitu. Manusia nggak pernah dipanggil dengan seruan binatang apabila telah menyelisih apa yang telah ditetapkan Allah, maka digelar Allah seperti layaknya binatang ternak yang nggak mau diatur. Layaknya seperti binatang ternak. Allah memanggil pertama sebelum datang iman, ya Yohanes, hai manusia. Setelah diterima, baru dipanggil ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Setelah tegaknya hujah dipanggil orang beriman. Manusia beriman. Kalau di Oten itu dibilang itu apa dibilang? Anak domba. Kalau di kita anak domba itu anak apa? Anak kambing kan, sama kan? Iya, anak domba dan kambing sama Bang. Nah, bahkan ridho mereka dipanggil anak kambing. anak kita saja dipanggil orang anak domba, kita marah loh. Karena dikunci dengan doktrin tadi itu, mereka ridho dipanggil anak domba karena dikunci oleh doktrin dan dogma tadi itu. Kalau sebenarnya fitrah dari mereka itu menolak sebenarnya, karena itu terkena subhat doktrin mematikan akal itu tadi. Anak kita sendiri dipanggil orang anak kambing, kita marah loh. Anak domba, mereka ridho, senang malahan. Domba-domba Allah, domba-domba Tuhan, kan nggak mungkin. Iya. Dengan bangga, satu lagi Tuhannya disalib. Padahal masa itu tradisi Yunani dan Yahudi, orang yang dihukum salib itu orang yang hina dina loh. Melambangkan orang yang terhina dina yang disalib itu. Tradisi hukuman Yunani Yahudi masa itu. Mereka ridho Tuhan mereka disalib. Sementara kami umat Islam membela itu sebab Yesus itu orang mulia, dimuliakan. Takkan mungkin dalam Islam, gak akan mungkin selalu konsisten. Allah itu tidak akan mungkin membiarkan para nabi dan utusannya itu mati tidak layak. Semua diselamatkan oleh Allah. Contoh Nabi Ibrahim diselamatkan dari bakaran api Raja Namrud, diselamatkan. Nabi Yusuf diselamatkan dari keluarganya, ditenggelamkan di sumur, diselamatkan. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Isa Allah selamatkan. Tidak akan mungkin Nabi utusan yang mulia dibiarkan Allah begitu saja. Diselamatkan Allah, kami angkat ke hadarat kami. Nabi Isa itu enggak disalib. Wa qataluhu wa salabuhu. Mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya. Itu hanya angan-angan mereka, tuduhan mereka. Mereka pun berselisih paham tentang itu kata Allah. Jadi tidak mungkin Allah tuh membiarkan utusannya mati terhina gitu. Nggak akan mungkin. Semua para nabi diselamatkan. Contoh Nabi Nuh diselamatkan dari menjadi air bah. Selamat semua. Kalau di Oten kan
malah ridho gitu kan. Dia katanya ngikuti Yesus, sayang, suka dia teraniaya. Yang orang yang mereka sayangi katanya kan nggak masuk di akal. Nggak akan mungkin. Gitu. Dalam tradisi Yahudi Yunani dulu, orang yang tersalib itu orang yang hina dina, melambangkan orang hina dina, dihukum seperti itu. Siapa karena itu tuh Nabi Muhammad itu buta huruf, itu apa maksudnya itu? Banyak komen itu mengenai kali bang. Oh, makanya paham ya, kalau kita nggak tahu bisa berapologet atau kita nggak bisa bantah, makanya berilmu, baca dengan sirah nabawiyah. Ya dimaksud dengan buta huruf itu, coba tanya balik konten. Saya tanya sama antum besitua, antum dilahirkan bisa langsung baca nggak? Baca tulis nggak setelah dilahirkan? Enggak bisa. Melalui yang dimaksud buta huruf dalam ayat itu asbabun nuzul. Rasulullah SAW tidak bisa membaca sebelum ayat-ayat sebelumnya. Sebab pada masa itu orang Jazirah Arab itu ahli bahasa sastra loh, pandai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Rasul nggak paham itu. Tapi setelah diajarkan oleh Jibril tuh turun ayatnya, dalil jelas kok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, Iqra Muhammad, baca. Ya sebelum diajarkan dia belum bisa baca. Sama seperti kita. Apakah mungkin kita setelah lahir langsung bisa baca tulis? Berarti itu fitnahan itu Fitnahan. fitnahan itu Oten itu nggak paham dengan tuduhannya, hanya bembeo dituduh gini, tuduh yang menurut kebencian, tidak mendasar tuduhannya. Datanya nggak seperti itu. iya. Saya kan suka komen juga bang di room-room yang lain semacam kayak Bang Faruk, kayak banyak lah, kayak abang ya kan. Saya kan suka komen-komen juga, panas juga bang kalau dibilang menyempatulah apa ya bang ya, panas juga saya bang. Ya kalau kita udah tahu konternya, bentengnya kita ya ketawa aja nanggapinya. Ya, sebelumnya memang belum nggak bisa baca, setelah diajarkan bisa baca. Dalil pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Setelah itu buka surah Al-Bayyinah. Quran surah Al-Bayyinah, membacakan Quran lembar demi perlembar. Membacakan kitab. Setelah diajarkan Rasul itu bisa baca tulis. Contohnya salah satunya Rasul mengirim surat ke Raja Parsi. Yang Umi itu maksudnya nggak paham, nggak bisa, agar membantah tuduhan kafir Quraisy masa itu. Kalau sekiranya Rasul bisa baca tulis, bisa saja orang kafir Quraisy menuduh dengan ini Rasul mereka-reka Quran itu, menulis sendiri. Itu keterangannya, penjelasan asbabun nuzulnya. Kalau bisa Rasul itu bahasa sastra Arab masa itu, ahli bahasa masa itu, bisa saja orang itu menuduh Rasul membuat Quran itu karangan reka-rekaan Rasulullah sendiri. Sebab tidak mungkin Umar masuk Islam itu kan kenapa membaca Quran nggak pernah aku dengar sebelumnya ayat yang dibacakan adiknya ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya takjub, langsung tersungkur Umar. Ini betul-betul. Oke, izin masuk sedikit bang. Ini kalau teman-teman Kristen ini berkeras atau bersikuku mengatakan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu buta huruf, itu mereka semakin membenarkan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad lah yang dimaksud oleh Yesaya 29 nomor 12. Iya. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka berarti teman-teman Kristen membenarkan bahwa ini adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Ini berarti Nabi Muhammad akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Iqra, bacalah. Iya, itu komparasinya kan, ayat Iqra, komparasi. Iqra, aku nggak bisa baca. Nah, kata Nabi Muhammad 3 kali disuruh sama malaikat Jibril tuh. Iya. Jadi teman-teman Kristen ini malah petaka untuk kalian. Sabar dulu bang, lebih di mute dulu bang. Ini malah petaka untuk teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, semakin membenarkan nubuatan tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad dalam Yesaya 29:12.
Jadi teman-teman Kristen, selamat menikmati bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Sementara Yesus Kristus itu nabinya Tuhan, tapi kalian tuhankan. Itu yang jadi masalah. Itu lagi yang masalahnya, satu lagi Tuhan belajar gitu. Tuhan madrasah. Bisa saya selesaikan dulu bang, izin. Ya selesai, tafadhol. Jadi teman-teman Kristen, makanya kita buka Komal Diskusi Lintas Agama supaya kalian itu paham. Kalau berbicara ummi itu ada dua pandangan ulama. Kalau secara umum itu bisa diartikan buta huruf. Itu secara umum tuh. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa konteks ummi ini itu merujuk pada seseorang yang belum pernah mendapatkan wahyu atau kitab sebelumnya, belum pernah dibaca sama dia. Contoh Taurat, Zabur, Injil, itu belum pernah dibaca oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu dua konteks yang berbeda, dua pandangan ulama. Makanya kalau Islam itu kita selalu mengacu pada apa yang disampaikan oleh ulama. Bertanya sama yang tahu, kepada ahli kitab. Kalau Kristen kan nggak ada ulamanya. Kristen apa? Ngarang bebas, tafsir sendiri. Nggak ada ulama. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Udah jadi Tuhan dia itu, gara-gara dia katakan dirinya jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14:6. Jadi Tuhan dia itu karena tafsir ngarang bebas. Bukan tafsir dari ulama mereka, nggak ada ulama mereka. Scholar mereka nggak ada yang bisa dipegang tafsirannya. Siapa yang bisa dipegang tafsirannya? Nggak ada Kristen tafsirannya. Itulah kelemahan Kristen. Kalau misalkan kalian mengatakan bersikuku tetap Nabi Muhammad itu nggak bisa baca ummi, berarti ya saya 29:12 itu benar. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah Nabi Muhammad sebagai the last and final messenger. Nabi Muhammad itu bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ikuti Nabi Muhammad. Jangan ikuti Yesus palsu, aduh. Mana ada takdir di Alkitab. Yesus palsu, jangan di Yesus palsu. Yang itu Yesus asli. Jangan ikuti Yesus nggak palsu. ada taksir. Apa ya taksirnya? Nggak ada. Kalau di Kristen itu ngarang bebas. Jadi kalau Yesus bilang aku adalah jalan kebenaran, udah Tuhan dia itu. Kayak gitu. Aku dan Bapa adalah satu, udah Tuhan dia itu. Nggak ada yang ulama yang bisa dipegang. Apanya itu? Dia ada ho. Handphone yang rusak apa kau yang udah rusak? Kau yang rusak itu.